Kemudian ini ada pertanyaan lagi dari Mutia. Satu pertanyaan terakhir yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, kebetulan perancangan kali ini dapat objek kantor. Tadi Mas Wahyu menyinggung tentang aurat. Pertanyaan saya, apakah perlu dipisah laki-laki perempuannya? Ada dua mungkin yang Mas Wahyu bisa ditanggapin. Oh iya, insya Allah. Wallahu alam bisawab. Jadi sangat betul sekali kata Pak Budi tadi. Jadi memang arsitektur Islam itu memang arsitektur Islam ada arsitektur Islami. Ya pembahasan yang memang harus mendasarkan pada apa arsitektur yang Islami tadi itu memang harus punya dasaran tentang pemahaman persepsi-persepsi Islam terkait aturan-aturan yang mengatur Islam tentang apa interaksi wanita dan pria termasuk sekaligus menjawab yang pertanyaan ini ya. Nah, itu teman-teman harus memang harus dipelajari lebih mendalam lagi gitu. Jadi bagaimana eh, dalam kitabnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu ada kitab judulnya Nizamul Ijtima, sistem sosial dalam Islam. Jadi di sana diatur bagaimana interaksi pria dan wanita. Jadi seperti itu. Jadi hukum asal pria dan wanita dalam Islam itu memang terpisah. Hukum asalnya terpisah. Kemudian ada tiga hal yang itu diperbolehkan dalam Islam itu boleh kemudian nggak dipisah. Misal dalam pendidikan, misal dalam apa muamalah, kemudian misal ketiga itu yang dalam kesehatan. Misal dalam kantor gimana? Kalau kondisi dalam sebuah kantor itu memang bisa benar-benar dipisah, ya monggo dikasih sekat. Kemudian kalau misalnya tidak memungkinkan dipisah, misal di area publik, di area pasar dan sebagainya, ya itu nggak usah dipisah. Karena memang seperti yang saya katakan tadi, Islam kan mengatur dalam tiga hal tadi. Individu dengan dirinya sendiri, individu dengan manusia yang lain, kemudian individu dengan Tuhannya. Ketika individu dengan manusia yang lain itu diatur dengan apa pemisahan antara pria dan wanita itu sudah tidak memungkinkan, maka solusinya adalah individu dengan dirinya sendiri. Dan syaratnya yaitu si pria dan wanita itu meskipun harus apa campur baur itu harus dalam kondisi menutup aurat secara sempurna dengan batasan-batasan aurat secara sempurna. Misal pria apa batasan aurat pria dari apa pusar sampai lutut, kemudian batasan aurat wanita wajah dan telapak tangan. Nah, kira-kira seperti itu. Ketika sudah tidak memungkinkan dan sudah ada apa syarat-syaratnya sudah tercapai, misal itu fungsinya sebagai area untuk kerja, muamalah dan pendidikan dan sebagainya itu nggak masalah, nggak bisa asalkan tetap apa dalam tuntunan aurat itu masih terjaga. Ya otomatis nggak mungkin sampai dempetan banget kan ada apa standar ergonominya juga. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin bisa menjawab walau alam kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Mungkin dari Mutia apakah sudah menjawab? Sudah ya. Baik, terima kasih atas tanggapan serta pertanyaan serta jawaban dari Pak Budiono maupun teman-teman maupun dan rekan-rekan yang lainnya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa mendapatkan manfaat bagi kita semua. Sekarang kita memasuki eh, sesi foto bersama. Mohon untuk kepada para peserta untuk meng-on-kan kameranya. Silakan dari rekan-rekan LKKI yang dokumentasi bisa mendokumentasikan foto.
Mutia yang foto. Diarahkan ya, Zak. Dihitung 1, 2, 3 gitu. Oke, untuk slide pertama silahkan. Siapa slide Satu. Untuk slide kedua. Untuk slide ketiga. Baik, terima kasih. Sebelumnya ini ada pertanyaan tambahan dari dosen kita, Pak Okta. Sekalian dijawab di sini saja, sebentar. Jadi, Pak Okta mau bertanya, kira-kira penerapan yang diterapkan di wilayah kerajaan-kerajaan Nusantara. Mohon Mas Ayu bisa menjawab mungkin. Jadi sebenarnya bukan menjawab. Saya untuk penerapan arsitektur dari warisan Islam apa di Nusantara, heritage-nya itu memang belum saya kaji lebih dalam. Jadi mungkin Pak Okta lebih mengkaji itu. Tapi yang mengutus Wali Songo ke Nusantara itu salah satunya adalah Sultan yang bangun Yesil Jami tadi, Sultan Mehmed I tadi yang mengutus Wali Songo. Nah, untuk apa sebenarnya banyak ya kayak masjid Masjid Ampel dan lain sebagainya itu masih butuh dikaji, dianalisa lebih dalam lagi. Nah, itu belum saya pelajari lebih dalam, kira-kira seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak Okta. Mungkin kan di sini ada ahlinya ya, Pak Budiono kalau nggak salah. Saya penasaran kan, kalau kita ngelihat dari tata kota saja, sebenarnya kan desain itu kan luas ya, nggak hanya interior. Jadi kalau lihat tata kota, kalau dilihat bagaimana tata kota beberapa kota utama di Jawa begitu ya, itu kan Masjid Jami itu kan selalu di barat alun-alun, lalu di selatannya ada penjara, terus di utaranya ada pemerintahan, terus biasanya di timurnya itu ada militer gitu. Nah itu apakah sama tadi kan kayak di Ottoman tadi kan juga ada masjid di tengah gitu, terus ada penghakiman tadi. Nah apakah itu berhubungan begitu? Kalau merhatiin biasanya kan di mana-mana di kota-kota Jawa ya, kayak di Jogja, terus di Solo gitu kan, masjid jamiknya kan selalu di baratnya alun-alun gitu. Nah, itu menarik juga, mungkin siapa tahu itu juga ada pertimbangan ya tadi Islami tadi misalnya. Ya, mungkin kan konteksnya tadi Islami dan heritage tadi kan memang sesuatu yang berbeda. Cuma bisa saja ternyata di keseharian kita itu sudah ada, tapi invisible begitu, jadi tidak kelihatan. Nah itu kan sebagai generasi yang hadir belakangan begitu kan pasti menarik untuk mengkaji itu gitu. Jadi siapa tahu ada nilai-nilai tertentu begitu itu di level kota, di level tata kota misalnya nanti diterjemahkan ke bangunan gitu misalnya keraton itu mungkin ada maksudnya sendiri juga. Gitu. Begitu sih kalau saya melihatnya kok kayak gitu penasaran tadi Pak Mas Wahyu apa juga sudah mengetahui begitu. Atau mungkin Pak Budi, yang saya Pak Budi sebagai ahlinya yang memang mengkaji di topik tersebut. Apa ya, Mas Okta ini ada-ada aja. Ini Mas Okta, mungkin Mas Okta pernah ke ya, makam Sunan Giri ya di Sunan Giri Gresik, nggih. Kalau kita perhatiin di cungkupnya makam Sunan Giri itu apa ya, cukup menarik kan. Di sana hampir seluruh bidang itu panel-panelnya itu penuh dengan relief, ya, penuh dengan ornamen, terbuat dari material yang kayu, ya,
Sehingga dengan hadirnya ornamen yang full tadi itu, maka hilanglah karakter kayu. Ya. Salah satu prinsip di dalam arsitektur Islam, menurut salah satu pihak, ini memang banyak ya, adalah desain atau arsitektur yang world view-nya itu adalah tauhid. Tauhid itu intinya adalah menghindari kejumbuhan antara khalik dan makhluk. Jadi apa-apa yang dibuat khalik itu nggak boleh dibuat makhluk. Laisa kami selihi syai'un, ya. Tidak boleh menyamai, termasuk di dalam desainnya. Jadi arsitektur atau desain itu nggak boleh menyamai, mendekat-dekati kejumbuhan dengan karyanya Allah, ya, khalik itu. Sehingga kayu itu mesti dihilangkan, kesan kayu itu di dalam arsitektur Islam. Dengan cara apa? Salah satunya treatment-nya adalah mengukir habis itu permukaan kayu itu. Nah, itu salah satu, mungkin salah satu kajian. Ini nanti mungkin di teorinya ada di Ali Kanali Syariah itu. Siapa itu? Ada di dalam arsitektur Islam itu. Ya, mungkin itu salah satu contoh kan, ya, penerapan di dalam yang Indonesia, yang Nusantara gitu ya. Tentang kota dan sebagainya itu juga ada kajiannya. Kebetulan teman saya juga lagi ngambil disertasi tentang itu, tentang kota kaitannya dengan arsitektur Islam Nusantara gitu ya. Saya rasa itu Mas Oka. Oke, Pak Budi, matur nuwun. Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Okta dan juga tanggapan dari Pak Budi. Mungkin acara kita pada hari ini dicukupkan sekian. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih banyak. Untuk itu kita mari baca doa kafaratul majelis dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama mengingatkan juga untuk peserta dipersilahkan untuk mengisi feedback yang ada di kolom komentar, intipin, atau bisa menggunakan intipin _feedback ngobrol-ngobrol. Nah, itu untuk feedbacknya. Baik, terima kasih mungkin atas kehadirannya para peserta dan juga para bapak-bapak dosen yang sangat kami hormati pula kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Terima kasih Bapak Mahendra, Bapak Mas Okta, Pak Budi, dan Bu Eni yang saya hormati. Untuk Gus Wahyu. Ya, peserta sebelum meninggalkan bisa ngisi feedback dulu ya, sebentar. Bisa diisi feedback untuk evaluasi teman-teman muslimin ke depannya. Ya, terima kasih banyak teman-teman semua.